Perekonomian dua sektor juga disebut sebagai perekonomian sederhana tertutup. Dinamakan sederhana karena perekonomian tersebut hanya terdiri dari sektor rumah tangga dan sektor perusahaan. Tertutup karena kenapa dinamakan tertutup? Karena di dalam perekonomian tersebut tidak ada hubungan ekonomi dengan dunia internasional. Perekonomian dua sektor dalam arus melingkar dari aktivitas ekonomi itu mempunyai beberapa sifat. Nah, yang pertama, sebagai balas jasa atas penggunaan faktor produksi dari sektor rumah tangga oleh sektor perusahaan, maka sektor rumah tangga akan memperoleh pendapatan yang berupa gaji dan upah, sewa, bunga, dan laba. Yang kedua, sebagai besar pendapatan yang diterima oleh sektor rumah tangga akan digunakan untuk pengeluaran konsumsi. Itu seperti untuk membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor perusahaan. Selanjutnya yang ketiga, sisa pendapatan yang tidak digunakan untuk membiayai pengeluaran konsumsi oleh sektor rumah tangga akan ditabung dalam badan keuangan. Yang keempat, sektor perusahaan yang memerlukan modal untuk kegiatan investasi meminjam tabungan yang dikumpulkan oleh lembaga keuangan dari sektor rumah tangga. Berikut saya tampilkan sebuah diagram. Nah, pengertian dari diagram arus kegiatan ekonomi dua sektor adalah kegiatan yang menunjukkan hubungan rumah tangga konsumen dengan rumah tangga produsen. Penjelasan di dalamnya hanya memberikan gambaran mengenai interaksi antara produsen dan konsumen saja. Pada diagram ini ada dua interaksi yang dilakukan oleh rumah tangga konsumen dengan rumah tangga produsen. Konsumen akan memberikan faktor produksi kepada produsen, lalu mereka akan menerima imbalan berupa uang. Penghasilan yang berupa uang tersebut akan digunakan untuk membeli barang dan jasa hasil buatan rumah tangga produsen. Rumah tangga konsumen akan bekerja pada rumah tangga produsen, atau dengan istilah lain menyerahkan faktor produksi. Mereka yang berperan sebagai pekerja akan memperoleh gaji. Jika sebagai pemilik, maka mendapatkan laba. Masyarakat juga bisa mendapatkan uang dengan cara menyewakan tanah mereka atau meminjamkan modalnya. Mereka yang memiliki tanah atau bangunan bisa menyewakan ke perusahaan atau rumah tangga produsen sehingga memperoleh uang sewa. Bagi yang memiliki uang atau modal juga bisa meminjamkan pada pihak produsen. Penghasilan berupa bunga akan diperoleh jika memberikan modal pada pihak perusahaan. Cara yang bisa dilakukan jika ingin memberikan modal bisa ke perusahaan secara langsung. Ada juga yang menabung melalui bank. Kemudian oleh pihak bank uang tersebut dijadikan pinjaman untuk perusahaan. Pihak perusahaan akan memberikan bunga pada pihak bank karena pinjaman. Lalu pihak bank memberikan bunga kepada masyarakat yang menabung tadi. Pembelian barang dan jasa oleh konsumen dilakukan di pasar output atau pasar pada umumnya. Proses mendapatkan tenaga kerja, pekerja, modal, serta tanah atau bangunan dari pasar faktor produksi. Pada langkah berikutnya, rumah tangga produsen akan membayar berupa gaji, bunga, uang sewa, serta laba pada faktor produksi yang dipakainya. Hubungan antara besarnya konsumsi dan pendapatan disebut sebagai fungsi konsumsi. Fungsi konsumsi adalah fungsi yang menunjukkan hubungan besarnya konsumsi dengan pendapatan, sedangkan hubungan antara besarnya tabungan dan pendapatan disebut sebagai fungsi tabungan. Kecondongan mengkonsumsi dan kecondongan menabung itu kecondongan mengkonsumsi adalah perbandingan antara pertambahan konsumsi dengan pertambahan pendapatan. Kalau kecondongan menabung itu perbandingan antara pertambahan tabungan dengan pertambahan pendapatan. Nah, pembahasannya gimana? Kecondongan mengkonsumsi itu ada dua. Nah, yang pertama, kecondongan mengkonsumsi marginal
itu perbandingan antara pertambahan konsumsi dengan pertambahan pendapatan disposable yang diperoleh. Ya, rumusnya itu MPC sama dengan C garing YD. Nah, yang kedua, kecondongan mengkonsumsi rata-rata itu adalah perbandingan antara tingkat pengeluaran konsumsi dengan tingkat pendapatan disposable. Itu dapat diperoleh rumusnya itu APC sama dengan C garing YD. Kecondongan menabung juga ada dua, yaitu yang pertama kecondongan menabung marginal adalah perbandingan antara pertambahan tabungan dengan pertambahan pendapatan disposable. Yang kedua, kecondongan menabung rata-rata adalah perbandingan antara tabungan dengan pendapatan disposable. Nah, ada beberapa faktor yang menentukan konsumsi dan tabungan. Yang pertama, kekayaan yang dimiliki. Yang kedua, tingkat tabungan. Yang ketiga, tingkat sikap hemat. Yang keempat, keadaan perekonomian. Yang kelima, distribusi pendapatan pada masyarakat. Fungsi konsumsi dan fungsi tabungan sama-sama berkaitan. Bila dikaitkan dengan pendapatan, konsumsi adalah bagian pendapatan yang dibelanjakan untuk kebutuhan konsumsi. Sedangkan tabungan dalam pendapatan adalah bagian pendapatan yang disimpan atau tidak dibelanjakan. Sehingga besar pendapatan sama dengan besar konsumsi ditambah besar tabungan. Dalam buku Teori Ekonomi dan Penerapan di Asia tahun 1981 karya Dr. Mubiarto, setiap pertambahan pendapatan akan menyebabkan pertambahan konsumsi dan pertambahan tabungan. Perhitungan tersebut dapat ditulis dengan rumus Y sama dengan C ditambah S. Keterangannya Y pendapatan, C konsumsi, S tabungan. Hubungan antara besarnya konsumsi dan pendapatan disebut sebagai fungsi konsumsi. Fungsi konsumsi adalah fungsi yang menunjukkan hubungan besarnya konsumsi dengan pendapatan. Sedangkan hubungan antara besarnya tabungan dan pendapatan disebut sebagai fungsi tabungan. Fungsi tabungan menunjukkan hubungan besarnya tabungan dengan pendapatan. Secara etimologi, investasi berasal dari kata invest yang artinya menanam uang atau modal. Dengan kata lain, pengertian dari investasi adalah penanaman modal atau penanaman uang dalam proses produksi. Pengertian investasi menurut ilmu ekonomi adalah pengeluaran penanaman modal maupun perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan juga perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang serta jasa yang tersedia dalam perekonomian. Sedangkan pengertian investasi menurut ahli ekonomi Indonesia Salim HS dan Budi Sutrisno adalah penanaman modal yang dilakukan oleh investor, baik investor asing maupun domestik dalam berbagai bidang usaha yang terbuka untuk investasi yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Fungsi dari investasi adalah untuk membeli barang modal dan berbagai peralatan produksi yang memiliki tujuan untuk mengganti atau menanam suatu barang modal dalam suatu kegiatan perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa.